Nah, kuliner itu saya seorang yang sebetulnya memang saya tukang makan. Ya. Dan saya gemar masak. Oh gitu, sama juga Pak. Ya, Saya juga gemar makan, gemar masak, gemar belanja. Meskipun barangkali tidak masuk kategori chef ya, karena kan kemahirannya terbatas gitu ya. Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam Pak Konjen. Apa kabar Pak? Masya Allah. Alhamdulillah selamat. Makasih banyak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Konjen. Sehat Pak? Terima kasih. Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Silakan Pak. Fadal, Yuk kita ngobrol yuk. Ya silakan. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast. Saya merasa bahagia, bangga dan senang sekali dan merasa terhormat karena Masya Allah narasumber yang berdampingan dengan saya di Ian Vlog Podcast ini adalah Bapak kita, Bapak Konjen Republik Indonesia untuk Dubai, Bapak Ridwan Hasan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ridwan sudah bersedia untuk tampil di podcast Dengan senang hati Pak Ian. Teman-teman, sebelum kita memulai acara pertanyaan atau podcast ini lebih lanjut, sebelumnya perkenankan izinan kami Pak Ridwan untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Alaf Mabruk setelah dilantiknya Pak Ridwan Hasan ini sebagai Duta Besar Indonesia di Qatar, tepatnya di kota Doha. Mabruk Pak, Alaf Mabruk untuk Pak Ridwan. Allah barik. Lafiq insyaallah. Teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, yuk kita tanya-tanya bersantai-santai saja dengan Pak Ridwan. Masya Allah, beliau adalah sosok pemimpin yang sangat tawadu, periang, dan suka bercanda, dan Masya Allah ramah sekali. Jadi mungkin kita lebih enak bersantai-santai gitu Pak ya. Baik. Insyaallah. Pak Ridwan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin juga bagus juga buat teman-teman di Indonesia mengenai sosok Pak Ridwan Hasan ini seperti apa. Pak Ridwan, bisa kita tahu ini penempatan Pak Ridwan sebetulnya di Dubai ini di penempatan yang keberapa? Baik, terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabatku, masyarakat Indonesia di Dubai, United Emirates, dan di seluruh Uni Emirat Arab, bahkan barangkali seluruh dunia ya, yang menjadi pemirsa dari Ian Vlogs ini. Saya merasa sangat senang sekali sore hari ini Pak Ian sebagai salah seorang anggota masyarakat Indonesia di Dubai dan United Emirates yang begitu aktif ya. Jauh sebelum saya datang, beliau ini sudah lebih dulu di sini. Jadi sempat juga beliau ini menjadi guru saya sebetulnya. Masya Allah. Ya, mengenai tawadunya beliau seperti itu. Sudah nampak sekali. Jadi memang saya merasa penempatan saya di Dubai ini luar biasa, merupakan satu hikmah yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya duga sebelumnya. Saya sebagai diplomat karir ya, saya bekerja di Kementerian Luar Negeri ini sejak tahun 87 Pak ya. 87, Masya Allah. Jadi sudah sangat lama itu ya. Jadi kalau misalnya orang berumah tangga, anaknya itu sudah matang di usia 33 tahun ya. Jadi alhamdulillah saya menempa karir yang sangat panjang di Kementerian Luar Negeri. Saya ditugaskan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri saya ditempatkan pertama kali di Kolombia, Bogota di Amerika Latin, dan luar biasa banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik ya. Setiap tempat penempatan pasti ada kisah suka dan dukanya, selalu ada itu. Tidak ada tempat lain yang wah lebih enak di sana, lebih enak di sini. Kami sebagai diplomat seperti halnya prajurit harus siap di mana saja, dan itu alhamdulillah kita jalani. Tapi alhamdulillah ada satu hikmah dalam kehidupan pribadi saya yang tidak bisa saya bayangkan juga sebelumnya.
saya berangkat sebagai seorang perjaka, Masya Allah. dan dalam perjalanan alhamdulillah jodoh saya ketemunya di sana, Di mana nih Pak? di Kolombia, Di Bogota. Kolombia. Oh, Dan Masya itu unik lagi juga, dapatnya orang Indonesia juga. Jadi orang Indonesia dari Indonesia ketemunya di sana, di Kolombia. di Kolombia Pak ya. Masya Allah. Ibu-ibu itu berarti Ibu- pada saat itu Ada kegiatan di jadi, sana? ya jadi lagi ada kunjungan ke sana, jadi ada kunjungan misi kesenian gitu ya. Oh, Jadi memang ada hikmah ada lah ya. hikmahnya. Masya Ini kalau mau kita ceritakan bisa satu buku sendiri nih. Bisa dibuat ini boleh ya, nanti, novel nih, bisa, ya. bisa, Pak Insya ya. Allah. Pak Ridwan, sebelum teman-teman kita nih belum kenal lebih detail lagi mengenai Pak Ridwan. Iya. Mohon, tak kenal maka tak sayang. Iya. Pak Ridwan bisa diceritakan ke teman-teman mungkin Pak Ridwan ini asalnya dari mana Pak ya? Nama Iya. mungkin nama lengkapnya sama sih, cuman beda ini. Iya. Jadi ya, makasih Pak Yan. Iya. Nama saya Ridwan Hassan. Saya lahir dan besar di Palembang. Masya Allah, Pak Ridwan. Pada saya akan genap 60 tahun bulan Agustus tahun depan. Masya Allah. Ya, jadi sama dengan Pak Ian kita namanya sama, panggilannya beda sedikit. Kalau Pak Ridwan panggilannya Ian, kalau saya Ridwan juga, kalau di rumah dipanggilnya Iwan. Oh, Masya Allah dikit. Ya. Tapi dalam keseharian Iya, teman-teman tetap panggil Ridwan aja. Iya. Saya beristrikan Lita Kadartin. Sekarang kami mempunyai 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang pertama namanya Muhammad Widat, sudah selesai dari perguruan tinggi dari Fakultas Teknik UI dan insya Allah sedang dalam proses untuk melanjutkan studinya di jenjang lebih tinggi. Insya Allah. Kemudian kami punya anak perempuan 2 orang kembar, namanya Izzat Fitra dan Izzat Fitri, dan sekarang kan memasuki usia sekitar 20 tahun. Alhamdulillah. Ya, dan ya itu gambaran sedikit tentang keluarga saya. Ya. Istri saya campuran Jawa dan Sunda, saya Palembang campur keturunan Arab sedikit. juga, iya. Jadi luar biasa keluarga kami, betul-betul merefleksikan Bhinneka salah Tunggal satu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, keluarga Indonesia ya, yang beragam. Alhamdulillah. Kemudian barangkali mengenai masa kerja, tadi saya lulus dari Fakultas Ekonomi Unsri di Palembang. Iya. Saya masuk di Kemlu Pak, masuk di Kemlu sebagai calon diplomat, sekolah dinas luar negeri namanya, tahun 87 itu kami mulai dididik. Kemudian karir saya berkembang terus di situ, bekerja di dalam negeri, di Kemlu, kemudian ditempatkan tadi di Kolombia yang pertama, yang kedua saya penempatan di Jepang, di Tokyo, di KBRI kita di Tokyo, dan anak kembar saya lahir di sana. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga saya penempatan di Washington, di Amerika Serikat, masing-masing 4 tahun ya, di Jepang maupun di mana di Washington ya, Washington. Kolombia 3 tahun setengah. Kemudian habis itu kami penempatan di Singapura, di KBRI Singapura sebagai wakil dubes, 3 tahunan. Kemudian yang terakhir ya di sini yang kelima ini yang kelima di Dubai sebagai konjen. Dan insya Allah nanti tadi Pak Yan sudah sebutkan, alhamdulillah saya mendapatkan amanah baru dari pemerintah Republik Indonesia. Kami dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 September yang lalu sebagai Duta Besar RI untuk Qatar. Sekali lagi saya mohon doa dan support dan dukungan dari semua kita supaya saya dapat melaksanakan amanah tugas ini dengan baik. Amin ya. Sebagaimana halnya yang telah saya lakukan selama ini, dan saya selalu yakin keberhasilan dalam pelaksanaan tugas saya tidak bisa dilepaskan dari dukungan keluarga tentu ya, dukungan teman dan sahabat, semuanya itu menjadi bagian dari keberhasilan kita karena kita selalu bekerja dalam teamwork, dan semangat bekerja kita di perwakilan RI di luar negeri adalah semangat keindonesiaan kita, di mana masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dari itu. Saya kira itu ya kalau dari segi pengalaman. Tentu di antara penempatan-penempatan di luar negeri tadi Pak Yan, saya juga bertugas di dalam negeri. Jadi memang begitulah nature-nya pekerjaan diplomat. Sekali kita di luar negeri, sekali kita di dalam negeri, terus silih berganti. Posisi terakhir saya di dalam negeri adalah staf ahli Menteri Luar Negeri di bidang diplomasi ekonomi.
Sebelumnya saya pernah menjadi Direktur Amerika dan berbagai macam jabatan-jabatan yang lainnya. Demikian barangkali Pak. Masalah apa pengalaman beliau dari Pak Ridwan dari pertama kali menjabat di diplomat di Kolombia Pak ya, sampai akhirnya beliau di Dubai ini, dan insya Allah akan dapat amanah baru lagi menjadi duta besar di Qatar. Ya. Sebelum kita melanjutkan pada hal-hal yang lain, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman semua, selamat datang kembali di bincang-bincang kita dengan Bapak Ridwan Hasan, Konjen RI untuk Dubai. Pak Ridwan, selanjutnya ini Bapak sudah Masya Allah menjalani beberapa tugas di beberapa negara yang saya yakin masing-masing negara punya karakteristik tersendiri. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ridwan ini melihat Dubai yang Bapak, alhamdulillah Bapak di sini dari tahun 2018. Jadi 2 tahun ya, pas insya Allah pas banget 2 tahun. Kira-kira apa yang Bapak lihat mengenai karakteristik negara ini terkait dengan tugas Bapak? Baik. Makasih Pak Yan. Jadi saya masuk Dubai tanggal 1 Agustus tahun 2018. Jadi sekarang ini memasuki 2 tahun 2 bulan ya. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan ya, akhir bulan Oktober 2 tahun 2 bulan. Tentu masa kerja yang dapat dikatakan singkat tapi dapat juga panjang. Karena biasanya karir tugas diplomatik dalam satu perwakilan itu kurun waktunya antara 3 sampai 4 tahun. Jadi 2 tahun itu sebenarnya sudah banyak sekali. Tapi ingat bahwa kita selalu bekerja dalam satu sistem yang tidak tiba-tiba kita sendiri yang melakukan itu. Kita melanjutkan apa-apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, ya kan? Dan kita juga akan mewariskan pekerjaan-pekerjaan ini kepada tim kerja berikutnya. Jadi ada satu kontinuitas dalam pekerjaan. Oleh karena itu institutional memory istilahnya dalam satu perkantoran itu penting. Makanya saya selalu sama kawan-kawan saya sampaikan agar teamwork kita jalan, kemudian agar setiap orang bisa menjadi bagian dari tim kerja yang lebih luas, sehingga nanti ketika misalnya saya pergi, maka pengganti kita atau pengganti sementara itu dia tidak bingung, kontinuitas tetap ada. Nah, semuanya termasuk masyarakat tadi yang saya bilang. Oke. Nah, kemudian kalau Pak Yan tanya karakteristik atau apa yang menonjol ya. Sebetulnya begini, dalam dunia diplomasi, pekerjaan yang dilakukan seorang diplomat atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pada dasarnya semuanya sama. Jadi kita bekerja dalam koridor ekonomi, diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, maksud perlindungan warga negara dan badan usaha Indonesia, kemudian juga adalah diplomasi yang berkaitan dengan kedaulatan NKRI, ya, kedaulatan NKRI. Ini lebih banyak di bidang politik, keamanan, biasanya dilakukan di kedutaan, ya. Nah, kemudian juga ada diplomasi yang berkaitan dengan tanggung jawab kita di bidang keamanan dunia, ya. Kita menjadi bagian dari itu. Tapi di KJRI biasanya memang fokus lebih banyak di bidang diplomasi ekonomi dan diplomasi yang berkaitan dengan perlindungan. Tentu tidak bisa dilepaskan juga promosi tentang citra Indonesia, ya, tentang citra Indonesia. Nah, Dubai ini saya kira alhamdulillah kawan-kawan, ya, saudara-saudara kita yang tinggal di Dubai dan sekitarnya paham betul Dubai ini adalah salah satu international economic hub, pusat perdagangan dunia, pusat kegiatan ekonomi dunia, dan bisa menjadi penghubung untuk lalu lintas manusia karena penerbangannya jauh kemana-mana, ya, menjangkau seluruh dunia, meskipun mereka tidak punya penerbangan domestik. Ini menarik sekali, loh. Menarik sekali. Nah, jadi di bidang diplomasi ekonomi sangat penting peranan Dubai, sehingga jalinan kami dengan dunia usaha Indonesia, dengan dunia usaha yang ada di sini, maupun dengan interaksi bisnis, ya, sangat tinggi sekali. Dubai ini merupakan, saya dapat katakan, adalah ibu kota pameran dunia, Pak. Karena di sini banyak hampir tiap hari ada pameran, kecuali di zaman COVID ini saja, gitu, ya.
ya agak sedikit mengendor. Tapi intensitas kegiatan ekonomi, dialog kerjasama ekonomi sangat kuat sekali. Apalagi Indonesia dengan UAE belum lama kan kunjungan presiden kita ke sini, kunjungan Emir Crown Prince ke Indonesia, sehingga kerjasama bilateral sangat bagus sekali. Nah, kemudian di bidang lain adalah konsekuensi dari Dubai sebagai pusat ekonomi dunia itu juga ternyata banyak warga negara Indonesia yang juga datang ke sini, bekerja di sini, atau hanya menggunakan Dubai sebagai tempat transit. Ya, masyarakat kita banyak, ada 70.000 ya, sampai 80.000. Ada yang bekerja sebagai profesional di bidang perminyakan, bidang IT ya, kemudian di bidang perhotelan ya, hospitality ya, bahkan ada juga yang bekerja jadi pilot misalnya ya, ada juga yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, banyak sekali itu. Ada kisah suka duka selalu, makanya salah satu hal yang penting juga bagi kami di sini adalah perlindungan warga negara Indonesia maupun perlindungan Badan Hukum Indonesia. Jadi kami akan selalu menjadi fasilitator, kami akan menjadi penghubung, menjadi jembatan berbagai macam kepentingan masyarakat Indonesia di sini, Pak. Mungkin banyak pertanyaan ya, apa yang bisa kita petik barangkali pelajaran ya ketika kita tinggal di sini, di negeri ini ya. Tidak ada negara yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu akhirat. Masya Allah. Betul ya Pak Ustadz ya? Masya Allah. Ya, yang sempurna itu akhirat. Tapi selalu ada upaya manusia di berbagai tempat untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, saya kira Dubai ini menjadi Dubai dan Uni Emirat Arab secara keseluruhan ya, bisa menjadi salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh untuk kita saling belajar. Jadi negeri ini sekilas mungkin orang bisa katakan from nothing to something. Daripada pasir sampai dia dibangun dengan berbagai macam cusuar ya, hal-hal yang hebat, dan itu tidak datang serta-merta. Nah, di sini yang penting. Jadi segala sesuatu itu dibangun dengan visi dan misi yang matang dari pimpinannya, kemudian dikawal dengan berbagai macam program dan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga kita menyaksikan misalnya Dubai dari waktu ke waktu selalu tumbuh berkembang dengan hal-hal baru. Misalnya sebagai kota dia menjadi, dapat kita katakan, salah satu kota termodern terbaik di dunia, dari infrastruktur ya, jalan-jalan yang baik, lebar ya, kemudian terhubung, konektivitasnya sangat baik juga, apakah jalan darat, laut, udara. Jadi memang menjadi konektivitas begitu ya. Saya kira itu, dan juga dalam hal jumlah turis misalnya ya, turisnya juga jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak, kalau saya nggak salah data terakhir itu sekitar 16 juta. 16 juta itu tidak sedikit tentunya ya. Itu sangat ya, untuk negara dengan penduduk UAE penduduknya 10 juta kira-kira, kalau Dubai kira-kira 3 juta ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjuti acara bincang-bincang kita dengan Pak Konjen, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat bergabung kembali di Ian Vlog Podcast, bincang-bincang santai kita dengan Bapak Ridwan Hasan, Konjen RI untuk Dubai. Nah, tadi teman-teman, alhamdulillah Pak Ridwan sudah secara detail yang memberikan gambaran bagaimana terkait hubungan beliau, kerja beliau, dan kondisi masyarakat Indonesia di sini terkait dengan tugas-tugas dari beliau. Nah, kita sekarang agak sedikit mungkin santai Pak ya. Pertanyaannya mungkin, Pak Ridwan ini kan orang Palembang. Ya. Kira-kira ada nggak yang Pak Ridwan kangeni itu di Palembang yang mungkin belum tentu bisa didapatkan di Dubai ini, Pak? Pak Ian, karena Pak Ian udah bilang santai ya, saya pengen santai ya. Saya izin buka dasi ya. Silakan. Sorry ya, pemirsa ya.
Kebetulan sudah lewat jam selesai kerja juga nih ya. kerjanya. Jadi Siap, kita, Pak. Siap. saya sih tadinya mau pakai baju batik, tapi kebetulan memang Ada kita di kantor biasanya setiap hari Kamis pakai batik. Ya. Dan kemarin ya sempat ada hari batik nasional juga, tapi jatuhnya hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Iya ini Pak Yan, jadi ya alhamdulillah saya ini kan sebenarnya orang kampung Pak Yan. Saya lahir besar di kampung ya, dibiasakan dengan kultur kampung, termasuk makanan-makanan kampung. Apalagi kan zaman dulu mana ada jajanan-jajanan kayak sekarang ini ya, mana ada KFC dan sebagainya ya. Nah, memang kadang-kadang terasa kalau kita ke luar negeri itu, saya punya pengalaman pertama Pak Yan. Bahkan mungkin banyak juga nih teman-teman kita yang muda-muda yang pengalaman luar negeri pasti kangen tuh. Nah ini sebenarnya tantangan loh. Cukup banyak pekerja-pekerja kita yang bekerja di luar negeri, adik-adik kita itu tidak melanjutkan kontrak kerja hanya karena kangen, karena pengen pulang kampung gitu loh. Ya itu banyak terjadi. Padahal pekerja-pekerja kita itu diakui sebagai pekerja-pekerja yang bagus, Handal. pekerja yang handal, pekerja yang disenangi oleh perusahaan atau oleh majikannya. Cuman lagi-lagi kekurangan di situ. kalau sudah pengen pulang ya pengen pulang aja. itu yang salah satu yang benar. Itu sering saya dengar itu ya. Betul Pak. Nah jadi gini, saya pun ngalami itu Pak Yan. Jadi satu ketika waktu penempatan pertama saya di Kolombia, jauh sekali Kolombia itu. Bedanya dengan Indonesia kan 12 jam. Kalau kita jam 12 siang di Indonesia, 12 malam saya di sana kan ya. Satu ketika setelah perjalanan cukup panjang, saya masih single Pak, masih bujangan waktu itu, belum menikah saya. Saya bawa foto keluarga. Satu ketika saya lihat foto keluarga itu, keluar dari mata saya. Sedih. Ya, manusiawi, bukan cengeng, manusiawi. Karena saya juga kan manusia biasa. Hati saya tidak terbuat dari besi dan baja kan, ya enggak ya? Hati kita kan terbuat dari daging dan darah juga sama dan yang lain-lain kan, ya enggak ya? Saya nangis. Tapi habis itu ya saya telepon, kan harus ada obatnya dong. Setiap permasalahan kan harus ada terapinya. Saya telepon, lepaslah rasa kangen. Alhamdulillah gitu ya. Dulu masih belum ada inian Pak ya. Belum, tidak semudah sekarang. Apalagi Zoom, mana ada Zoom. Ya enggak ya? Iya. Nah, jadi memang itu dinamikanya begitu ya. Jadi pasti ada rasa kangen, ada rasa macam-macam ya, bercampur aduk rasa itu ya. Tapi kita harus punya tekad. Tekad kita, saya pergi ke luar negeri ini untuk apa gitu ya? Untuk mencari nafkah, untuk belajar ya, untuk membawa nama baik Indonesia dan sebagainya. Oke. Nah kemudian tentunya salah satu hal yang paling sulit dipisahkan kan kangen dengan hal-hal yang berbau kekampungan kita itu. Contohnya termasuk dengan makanan. Maka pasti menarik nih kuliner, istilah sekarang kuliner. Nah kuliner itu saya seorang yang sebetulnya memang saya tukang makan dan saya gemar masak. Oh gitu, sama juga Pak. Ya, saya juga gemar makan, gemar masak, gemar belanja. Meskipun barangkali tidak masuk kategori chef ya, karena kan kemahirannya terbatas gitu ya. Nah, suka masak juga. Suka sekali saya Pak. Nah, termasuk yang di Dubai ini. Nah, di Dubai ini alhamdulillah sekali. Karena hampir semua bahan baku untuk masakan kita itu ada. Ada tuh. Karena Dubai atau Uni Emirat Arab ini luar biasa. Jadi hampir 200 macam kebangsaan ada di sini. Jadi manusia dari berbagai macam negara, dari berbagai macam kebangsaan dan latar belakang budaya ada di sini. Nah, dengan demikian juga tersedia berbagai macam kebutuhannya, termasuk kebutuhan makanan. Betul. Nah, jadi akhirnya, jadi salah satu ciri kami di Wisma itu tempat tinggal saya, alhamdulillah saya dapat tempat tinggal yang disebut dengan Wisma. Itu nggak lepas dari pempek tuh Pak Yan. Masya Allah, iya betul. Ya, namanya. Saya pokoknya hampir sering diundang sama Pak Ridwan itu kalau ada acara-acara beliau di rumah di Wisma. Itu pempek itu insya Allah nggak ketinggalan. Jadi Masya Allah kita yang diundang bukan main senang teman-teman, coba. Gratis lagi. Jadi yang namanya pempek dengan cukonya, pempek dan saudara-saudaranya gitu ya. Betul. Pokoknya lengkap. Alhamdulillah. Bahkan ada satu lagi tuh masakan Palembang yang juga terkenal ya.
bagi orang-orang yang suka makan. Jadi ada kuah pindang tuh ya. Oh iya, pernah. Kuah pindang itu semacam sup ya. Iya, iya. Ada agak mirip tom yumnya. Iya, iya. Jadi dia rasanya itu pedas, asam. Pernah juga tuh Pak kami Pak. Di Pernah tempat ya? Bapak, ya. Ya. Nah itu kalau di Palembang sangat terkenal sekali itu. Nah saya itu juga itu termasuk salah satu makanan yang hampir tidak pernah putus. Masya Allah. Apakah pindang tulang, apakah pindang ikan ya. Tapi kita keren di sini. Keren dalam artian gini, pindang kepala ikannya kepala ikan salmon gitu. Ya enggak? Iya, betul, Pak. Ya bukan karena sok-sokan Karena makan ada ikan di- salmon. di sini. Karena ikan salmon, kepala ikan salmon murah di sini. Oh gitu tuh Pak. Iya Pak, murah. Lebih mahal ikan tenggiri Pak. Iya Pak, kepala ikan salmon tuh murah Pak. Bapak lebih tahu sih karena mungkin karena selalu berkumpul dengan makanan dan, itu Pak ya. dan Masya Allah. dan itu salah satu tempat belanja kami kalau belanja ikan itu adalah fish market ya. Fish market. Nah ini juga nih bagus nih sebetulnya Indonesia sudah punya sih sebetulnya ya. Iya. Pasar modern ikan ya, pasar modern yang pasar tradisional tapi modern gimana sih? Ya, Iya. kira-kira gitu ya. Penggabungan. Ya, Iya. tapi luar biasa tuh pasar ikannya, Keren, bersih keren. segala macam ya. Iya. Saya kira itu bagus sekali itu, bisa jadi lesson learn juga buat kita ya. Iya. Sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai orang kampung, tapi tetap cita rasa nasional, Masya Allah. mewakili bangsa dan Republik Indonesia, Wayan. Masya Allah, bagus. Tapi Pak. tetap bisa bergaul dengan orang-orang asing dengan sangat baik. Nah, dalam kaitan ini sebagai bagian dari promosi juga, promosi kita nggak cuma yang berat-berat aja Pak, yang ringan-ringan aja. Kami pun mencoba memperkenalkan masakan-masakan Indonesia ya kepada orang-orang asing, apakah kalangan diplomat, atau Iya, kalangan betul. di sini ya. Iya. Nah di sini saya, alhamdulillah ya, kami dengan tim Mensosbud ya, tim KJRI lah secara keseluruhan ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman Indonesia yang menjadi chef di sini. Iya. Kan banyak itu yang menjadi chef itu banyak sekali orang Indonesia ya. Walaupun belum ada restoran Indonesia yang fine dining istilahnya ya, tapi orang-orang Indonesia yang bekerja di restoran-restoran yang fine dining sangat banyak sekali, di hotel-hotel, di ya bahkan di Emirates penerbangan itu kan ada Saudi, ada Pak Andi, ada banyak sekali teman-teman ya. Dan bahkan ada restoran-restoran Indonesia di sini yang juga lumayan itu cukup kita jadi populerkan. membuat membuat Iya. obat rindu kita buat Iya. makanan Indonesia di sini, restoran Indonesia Iya. juga banyak ya. Dan saya pernah bikin juga jadi semacam apa namanya itu malam kuliner Indonesia Ya. di sini, persis di sini. Sini dengan mengundang berbagai macam orang yang menjadi mitra kerja kita ya. Dan itu salah satu promosi kita pada masyarakat setempat. Saya kira itu salah satunya ya. Siap. Baiklah. Terima kasih teman-teman. Ya. Sebelum kita lanjutkan, yuk dengarkan pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat datang dan bergabung kembali di Ian Vlog Podcast, bincang-bincang santai kita dengan Bapak Konjen Republik Indonesia di Dubai, Bapak Ridwan Hasan. Pak Ridwan, alhamdulillah nih, terima kasih sudah disediakan ini teman-teman, ada bakwan, risol, terus juga Pak Ridwan sudah ganti batik karena beliau selalu siap, itulah seorang konjen ya, selalu siap, takut nanti tiba-tiba ada acara apa Ya. gitu Pak ya. Iya, betul ya. Gitu ya. Oke, Pak Konjen, ini saya terus terang sebagai mewakili masyarakat Indonesia di sini, bolehlah saya menyampaikan sesuatu. Sebetulnya kami itu tidak mau Bapak pergi gitu. Karena semua orang seperti itu. Semua orang itu, saya punya teman-teman Masya Allah yang juga tidak sedikit itu, semuanya punya itu yang sama. Jadi saya juga sekalian sampaikan, kita tuh merasa berat Pak Konjen itu pergi karena Masya Allah kami tahu beliau itu bagaimana kepada kita ya, bagaimana juga memberikan perlindungan dan perhatian kepada masyarakat Indonesia di sini. Tapi karena ini juga amanah juga, kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan dimanapun Bapak Ridwan bertugas selalu dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ridwan, ini di akhir dari video ini kami mungkin ada pesan Bapak kepada kita semua di sini, Masya Allah, dan juga motivasi. Ini kan Pak Konjen sendiri, alhamdulillah di akhirnya
dari konjen RI di Dubai, Masya Allah beliau diberikan amanah kepada hal yang lebih besar lagi sebagai duta besar di negara Qatar. Berikan dong Pak sedikit kira-kira motivasi kepada kita semuanya biar kita tuh tetap semangat untuk bisa mendapatkan sesuatu. Baik. Ya Pak. Makasih Pak Yan. Ya. Ngopi dulu Pak. Ya. Ngopi dulu biar enak, biar santai. Ngopi dulu tuh kan sudah jadi istilah Pak ya. Nah, Jadi bisa saja yang diminum itu teh atau wedang jahe pun bisa kan ya. ngopi dulu gitu. Apalagi di zaman sekarang kan, di zaman Covid ini minuman wedang jahe atau yang juga dikenal empon-empon, jadi sangat populer ya. Saya kira itu bagus sekali untuk membangun kesehatan kita ya. Tapi memang betul, lagi-lagi ya, kehidupan kami diplomat ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan promosi. Jadi sebetulnya setiap langkah kita bisa kita jadikan langkah diplomasi dan langkah ekonomi. Dan itu bukan cuma kami di KJRI atau di KBRI aja, masuk masyarakat juga. Jadi misalnya kayak saya nih ya, saya selalu sedia baju batik atau tenun ikat ya, atau kain Nusantara istilahnya ya, di ruang kerja saya. Sewaktu-waktu saya harus ganti pakaian, saya ada. Kita nggak kalah dengan selebriti loh Pak. Memang komplit ini Masya Allah. Ya, kita nggak kalah dengan selebriti. Sebenarnya udah selebriti Pak Ridwan di sini tuh. Ya Masya Allah. Karena orang nomor 1 Indonesia di Dubai. Ya, Jadi memang selalu gitu, karena memang kita perlu juga melakukan itu sebagai bagian promosi. Apalagi kemarin kan belum lama Hari Batik Nasional ya. Betul. Jadi memang ini bukan batik, tapi ini kira-kira kan tenun ikat lah ya, mirip ya dengan tradisional batik. Ya, kayak Nusantara istilahnya ya. Yang kedua kopi nih, kopi juga bagian dari promosi kita, karena salah satu produk unggulan kita yang kita punya karakteristik yang bagus itu kopi Pak Yan. Banyak sekali saya kira forum-forum tentang kopi yang membahas kopi ya. Kopi kita meskipun kita tidak lagi nomor 2 besar atau nomor 3 di dunia, tapi kopi-kopi Indonesia dikenal sebagai specialty coffee, kopi-kopi yang berkualitas khusus, yang memang bagus, dan itu banyak jenisnya. Di situ kita bisa bersaing. Alhamdulillah di Dubai sudah ada satu kopi Indonesia namanya Cafe Nusantara. Mungkin teman-teman juga tahu kalau di Abu Dhabi ada namanya kedai kopi kecil ya. Kopi, ya warung kopi lah. Alhamdulillah sudah mulai ada. Alhamdulillah. Nah itu ya. Nah kemudian barangkali ada awal, ada akhir. Itu biasa. Kalau kita belajar bahasa Indonesia ada padan kata, ada lawan kata ya. Ya. Tapi jangan sampai nanti kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Insya Allah enggak ya. Tapi memang dalam hal pelaksanaan tugas dimanapun juga, sebagai orang yang ditugaskan oleh negara dan bangsa ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu ada masa bakti kita, ada periode penugasan. Rata-rata kalau diplomat itu di kisaran 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun ya. Tapi kadang-kadang juga dalam kisah saya ini sebelum 3 tahun saya dipindahkan karena ada amanah lain yang harus kita lakukan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah khawatir, karena sebetulnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, pertama kita bekerja atas dasar sistem yang baik. Jadi saya bekerja sebagai konjen, saya tidak sendirian. Saya mempunyai rekan kerja yang lengkap. Apakah rekan kerja itu yang diplomat, apakah rekan kerja itu yang pegawai setempat. Nah, inilah yang nanti akan terus melanjutkan Dharma Bakti kami sebagai kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan berbagai macam aktivitas baik yang diamanahkan oleh negara secara langsung dalam artian promosi ekonomi ya, perlindungan, juga termasuk interaksi kami dengan masyarakat. Jadi jangan khawatir, KJRI, KBRI akan selalu menjadi rumah Indonesia. Ya. Dan kami, pada dasarnya kami ini adalah anggota masyarakat Indonesia yang berada di Dubai dan Northern Emirates, dan kami bekerja di KJRI. Kalau bapak dan ibu-ibu, anggota masyarakat Indonesia yang bekerja di luar KJRI, tapi kita semua sama adalah anggota masyarakat ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah melalui berbagai macam perkumpulan, saya kira perkumpulan masyarakat kita sangat aktif ya. Ada masyarakat misalnya tergabung dalam imam, masyarakat muslim ya, ada masyarakat yang tergabung dalam
masyarakat Kristiani Philadelphia misalnya ya, terus ada masyarakat Hindu ya, semua saya kira kita sudah berjalan dengan baik. Harapan saya tentu bapak-bapak dan ibu-ibu jangan pernah segan untuk datang ke rumah Indonesia. Tentu di era COVID-19 perhatikan protokol kesehatan, tapi pintu selalu terbuka ya, dalam artian yang sewajarnya ya, walaupun dengan pengaturan tadi ya. Nah, yang kedua, harapan saya lagi satu nih. Setiap orang pasti akan selesai periode penugasannya sebagai pejabat atau sebagai prajurit ya, atau sebagai apapun ya. Sehingga hubungan kedinasan itu bisa saja berakhir secara kedinasan. Tapi saya selalu meyakini dan saya selalu sampaikan Pak Ian dengan kawan-kawan bahwa hubungan hidup kita ini seperti ibaratnya koin. Satu sisi adalah hubungan kedinasan, satu sisi lagi adalah hubungan kolegial, hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan ini insya Allah dengan niat baik tidak akan pernah berakhir. Saya menitipkan diri saya kepada Bapak dan Ibu sekalian agar saya tetap diterima sebagai warga masyarakat Indonesia yang hidup di Dubai, United Emirates dan UAE. Meskipun saya pindah tempat, ya enggak ya? Insya Allah siapa tahu satu ketika kita berjumpa dimanapun, dan kita selalu sebagai anak bangsa, ya, sebagai sesama umat, ya, kita akan selalu bisa bersama-sama. Jadi dua, Bapak Ibu tidak usah khawatir mengenai kelanjutan hubungan kedinasan, karena saya yakin sekali teman-teman yang ada di KJRI akan selalu menjaga itu, punya komitmen itu, selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada sisi lain, hubungan kemanusiaan kita, hubungan persahabatan kita, insya Allah akan abadi hingga hayat terpisah dari badan kita. Tapi itu pun juga kata lagi-lagi kata para kiai, kata para ustadz ya, tidak ada hubungan yang terputus. Paling tidak, kalaupun kita harus meninggalkan dunia, ya ini saya juga pernah sampaikan Pak Ian, waktu saya di Tokyo, teman-teman tanya, Pak Ridwan sedih nggak berpisah dengan teman-teman? Saya bilang, sedih saya, karena saya manusia sebagaimana halnya yang lain. Pasti saya sedih, mungkin bisa mengeluarkan air mata, bisa apa gitu ya. Tapi pada sisi lain, saya harus realistis. Dan saya bilang, hari pertama saya tiba, saya sudah tahu akan ada hari terakhir saya berada di sini untuk mengakhiri tugas saya. Jangankan dalam kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi pun begitu, kehidupan kita ya. Hari pertama kita hidup, kita sudah harus berhitung satu ketika kita akan meninggalkan dunia. Dan betul kan Pak ya? Jadi kita jalani hidup ini dengan mengalir, tapi tetap dengan tanggung jawab dan selalu membangun silaturahim. Barangkali itu ya. Masya Allah. Ya. Ya, Pak Ridwan, Masya Allah. Sampai jumpa. Ya. Dan pintu tempat tinggal saya di Qatar terbuka untuk Bapak berkunjung, Ibu berkunjung. Kalau mau nonton bola tahun 2022, silahkan. Kalaupun tidak, kita bisa ketemu di banyak tempat. Insya Allah panjang umur, sehat, jaga kesehatan, apalagi di tengah wabah COVID-19. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh ada satu penutup. Ya. Satu saja penutup saya kepada bapak-bapak dan ibu atau bahkan adik-adik dan anak-anak Indonesia yang ada di Dubai. Jangan pernah berhenti menjadi bagian dari diplomasi Indonesia di negeri ini. Ya, kehadiran bapak dan ibu sekalian, kehadiran adik-adik dan anak-anak sekalian adalah juga duta Indonesia di negeri ini. Mari kita bekerja sama untuk itu. Terima kasih. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir dari acara podcast Bincang-Bincang Sana dengan Pak Ridwan Hasan. Saya pribadi, Pak Ridwan, terima kasih banyak atas waktunya, atas segalanya, informasinya, ilmunya kepada kita semua. Hanya ada satu mungkin yang ingin saya sampaikan kembali.
Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ridwan bahwa setiap pertemuan di sana akan ada perpisahan, baik perpisahan dan dalam arti sementara juga ada yang abadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan dimanapun Pak Ridwan berada, apalagi udah ketahuan Pak Ridwan sudah akan berangkat sebentar lagi ke Doha Qatar. Memang berat, betul. Secara manusiawi berat. Kenapa? Bagi yang merasa nyaman, enak bergaul, berkomunikasi dengan Pak Ridwan, itu hal yang wajar, manusiawi sekali kalau ada merasa kehilangan. Tapi inilah sunatullah, suatu saat kita akan ketemu dan akan berpisah. Tapi doa mudah-mudahan tetap tersambung kepada Pak Ridwan dimanapun beliau berada, dimanapun beliau bertugas, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kesuksesan dan keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Terima kasih Pak Ridwan. Teman-teman jangan lupa ikuti video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.